Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Awinda, NIM 20231048 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai suatu topik yang termasuk penting untuk kita bahas bersama-sama, yaitu suatu sistem yang terjadi pada tubuh kita, yakninya sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel, di mana sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler, di mana sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih mempunyai beberapa fungsi penting lainnya, seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, serta menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Dalam sistem peredaran darah, ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu ada darah, pembuluh darah, dan pastinya ada jantung, di mana ketiganya saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di dalam tubuh. Komponen yang pertama yaitu ada jantung. Jantung merupakan organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia, di mana organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200 sampai 425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi atau atrium kiri dan kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung ini berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri dari katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni ada arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada arteri, di mana pembuluh arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri punya dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua ada vena, di mana vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena punya dinding pembuluh darah yang tipis dibandingkan arteri. Yang ketiga ada kapiler, di mana kapiler merupakan pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Komponen yang ketiga yaitu ada darah, di mana darah berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka.
Darah terdiri atas berbagai komponen. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein, dan bahan kimia seperti hormon. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit, di mana ini merupakan komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit, di mana trombosit ini merupakan komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Sistem peredaran darah manusia dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah kembali menuju jantung, di mana darah ini mengandung karbon dioksida. Darah menuju jantung melalui serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru akan terjadi pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Pertama, sistem peredaran darah sistemik, di mana sistem peredaran darah sistemik ini berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Karena itulah ia juga disebut peredaran darah besar. Sirkulasinya dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh, sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Yang kedua, itu ada peredaran darah pulmonal, di mana sistem peredaran ini lebih dikenal dengan peredaran darah kecil. Hal ini karena sirkulasinya pendek, yakni dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida jadi oksigen di dalam darah. Darah kaya oksigen ini akan keluar dan kembali ke serambi kiri jantung. Baiklah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.